Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 dari kelas 3A akan meresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Kritisisme atau Filsafat Berbasis Kritik yang diampu oleh Bapak Muhammad Nasrul Arifin MHI yang beranggotakan Aulia Latifatul Zahra dengan NIM 1262022030070, Diana Fatimatul Zahra dengan NIM 1262022010113, Puspita Sari dengan NIM 1262022010007. A. Pengertian kritisisme. Kritisisme berasal dari kata kritika yang merupakan kata kerja dari krinein yang artinya memeriksa dengan teliti, menguji, dan membedakan. Adapun pengertian lebih lengkap mengenai kritisisme ialah suatu pengetahuan yang memeriksa dengan teliti apakah suatu pengetahuan yang didapat sesuai dengan realita kehidupan atau tidak. Selain itu, kritisisme juga dapat diartikan sebagai pembelajaran yang menyelidiki batasan-batasan kemampuan rasio sebagai sumber pengetahuan manusia. Sebagai sebuah hasil pemikiran, tentunya kritisisme memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan hasil pemikiran yang lain. Di antaranya ialah menganggap bahwa objek pengenalan berpusat pada subjek, menegaskan keterbatasan kemampuan rasio manusia dalam mengetahui realita atau hakikat sesuatu, karena sebenarnya rasio hanya mampu menjangkau gejala atau fenomenanya saja. Kemudian menjelaskan bahwa pengenalan manusia atas segala sesuatu itu diperoleh atas perpaduan antara peranan unsur anaximenes priori yang berasal dari rasio serta berupa ruang dan waktu, dan peranan unsur a posteriori yang berasal dari pengalaman yang berupa materi. B. Kritisme Immanuel Kant. Rasionalisme dan empirisme suatu pendapat yang bertolak belakang satu sama lain. Rasionalisme berpendirian bahwa rasio merupakan sumber pengenalan atau pengetahuan, sedangkan empirisme berpendirian sebaliknya, bahwa pengalaman menjadi sumber tersebut. Tokoh utama dalam kritisisme adalah Immanuel Kant yang melahirkan Kantianisme. Immanuel Kant dilahirkan di Königsberg, Jerman. Kant sebelumnya menekuni bidang filsafat, fisika, dan ilmu pasti. Kemudian sampailah dia menjadi guru besar dalam bidang ilmu logika dan metafisika di Königsberg. Pemikiran-pemikiran Kant yang terpenting diantaranya adalah tentang akal murni. Menurut Kant, dunia luar itu diketahui hanya dengan sensasi dan jiwa, bukanlah sekedar tabula rasa, tetapi jiwa merupakan alat yang positif memilih dan merekonstruksi hasil sensasi yang masuk itu dikerjakan oleh jiwa dengan menggunakan kategori, yaitu dengan mengklasifikasikan dan memersepsikannya ke dalam ide. Melalui alat indera sensasi masuk ke otak, lalu objek itu diperhatikan kemudian disadari. Sensasi-sensasi itu masuk ke otak melalui saluran-saluran tertentu, yaitu hukum-hukum. Dan hukum-hukum tersebut tidak semua stimulus yang menerpa alat indera dapat masuk ke otak. Penangkapan tersebut telah diatur oleh persepsi sesuai dengan tujuan, dan tujuan ini yang dinamakan sebagai tujuan hukum-hukum. Demikian gagasan Immanuel Kant yang menjadi penggagas kritisisme. Filsafat memulai perjalanannya dengan menyelidiki batas-batas kemampuan rasio sebagai sumber pengetahuan manusia. Maka kritisisme berbeda dengan corak filsafat modern sebelum-sebelumnya yang mempercayai kemampuan rasio secara mutlak. Jadi, kritisisme adalah menggabungkan dua paham yang saling berseberangan, yakni rasionalisme Eropa yang teoritis a priori dengan empirisme Inggris yang berpijak pada pengalaman a posteriori. Immanuel Kant beranggapan bahwa kedua paham tersebut sama baiknya dan dapat digabungkan untuk mencapai kesempurnaan. Dengan kritisisme yang diciptakan oleh Immanuel Kant, hubungan antara rasio dan pengalaman menjadi harmonis, sehingga pengetahuan yang benar bukan hanya pada rasio,
tetapi juga pada hasil indrawi. Kant memastikan adanya pengetahuan yang benar-benar pasti. Artinya, menolak aliran skeptisisme, yaitu aliran yang menyatakan tidak ada pengetahuan yang pasti. C. Kritisisme dan ciri-cirinya. Immanuel Kant memulai filsafatnya melalui penyelidikan batas-batas kemampuan rasio sebagai sumber pengetahuan manusia. Isi utama dari kritisisme adalah gagasan Immanuel Kant tentang teori pengetahuan, etika, dan estetika. Gagasan ini muncul karena adanya pertanyaan-pertanyaan mendasar yang timbul dari pikiran Kant. Ciri-ciri kritisisme Immanuel Kant dapat disimpulkan menjadi 3 hal, yaitu pertama, menganggap objek pengenalan berpusat pada subjek dan bukan pada objek. Kedua, menegaskan keterbatasan kemampuan rasio manusia untuk mengetahui realitas atau hakikat sesuatu. Rasio hanya mampu menjangkau gejalanya atau fenomenanya saja. Menjelaskan bahwa pengenalan manusia atas sesuatu itu diperoleh atas perpaduan antara peranan unsur a priori atau sebelum dibuktikan tapi kita sudah percaya yang berasal dari rasio serta berupa ruang dan waktu, dan peranan unsur a posteriori atau setelah dibuktikan baru percaya yang berasal dari pengalaman yang berupa materi. D. Pemikiran-pemikiran Immanuel Kant dalam karyanya. Dari beberapa buku yang Kant tuliskan dalam mengkritisi rasionalisme dan empirisme sekaligus sebagai upaya untuk mengadakan penelitian yang kritis terhadap rasio murni. Berikut adalah beberapa pemikiran yang digagas oleh Immanuel Kant. Yang pertama, kritik atas rasio murni atau dalam bukunya Kritik de Rei Memphreneux tahun 1781. Yang kedua, pada taraf indera. Yang ketiga, pada taraf akal budi. Yang keempat, pada taraf rasio. Yang kelima, kritik atas rasio praktis. Yang keenam, kritik atas daya pertimbangan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.